Melayat. Aku menjatuhkan bobotku di atas kursi di ruang kerjaku di kantor. Aku baru saja tiba. Tiat, tiat, tiat. Ponselku berdering. Aku merogoh kantong jasku dan memeriksa. Hanan yang menelepon. Tumben sekali. Aku tak menoleh ke sana kemari saat datang. Aku tak tahu apakah dia masuk kantor atau tidak hari ini. Aku menerima telepon darinya. Halo, Nan? Ada apa? Kenapa harus telepon? Kenapa nggak langsung ke ruangan saya aja? Aku langsung bertanya. Maaf, bos. Hari ini saya izin nggak masuk dulu ya. Ucapnya, suara Hanan terdengar terisak. Kenapa memangnya? Ibu saya meninggal. Saya harus ikut proses pemakaman beliau untuk penghormatan terakhir saya pada beliau. Jawab Hanan sedih. Aku tertegun. Innalillahi, kapan ibu kamu meninggal? Tanyaku. Tadi subuh, beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang lama. Mungkin Allah lebih sayang beliau. Ya Allah, saya turut berduka cita ya, Nan. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Aku turut berduka cita untuk kematian ibunya Hanan. Kehilangan seorang ibu pernah aku rasakan dan itu sangat menyakitkan. Terima kasih, bos. Kamu share alamat rumah kamu ya? Biar saya ke sana untuk melayat juga. Pintaku. Baik, saya akan Sherlock. Jawabnya. Telepon dimatikan. Hanan mengirim alamat rumahnya. Lebih tepat alamat rumah ibunya. Setelah itu, aku menghubungi Adnan. Aku memintanya untuk memesan karangan bunga untuk dikirimkan ke rumah duka dan juga menjemputku segera. Dikarenakan sekarang aku pulang pergi diantar olehnya. Hanan adalah salah satu staf yang paling aku percayai. Dia sudah bekerja denganku cukup lama. Dia juga banyak membawa kemajuan untuk perusahaan ini. Aku memakai jasku kembali, keluar dari ruang kerja dan mengumpulkan para karyawan dan staf yang ada. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan kabar duka yang berasal dari teman seperjuangan kita, Hanan Arianto. Ibunda beliau yang sakit parah dan sempat dilawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Tadi subuh telah berpulang. Beliau wafat setelah berjuang melawan penyakitnya dan teman kita sangat berduka. Untuk itu, mari kita sama-sama panjatkan doa dengan keyakinan masing-masing untuk almarhumah. Semoga beliau wafat dalam keadaan baik dan mendapatkan tempat terbaik. Aku memberitahu semua orang di kantor tentang kematian Ibunda Hanan. Aku juga mengajak mereka untuk memanjatkan doa bagi Ibunda Hanan. Kami semua berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mereka terlihat sedih juga mendengar kabar tersebut. Untuk yang ingin melayat, saya mempersilahkan kalian untuk pergi, karena saya pun akan pergi melayat ke rumah duka. Tambahku. Raihan menghampiri. Apa saya boleh ikut dengan kakak? Tanyanya. Boleh, tentu saja. Adnan akan segera datang. Kita pergi sama-sama. Jawabku. Kami pun berjalan bersama masuk ke dalam lift untuk turun. Raihan sebenarnya sudah memiliki mobil, hanya saja beberapa hari ini mobilnya tak terlihat di bawah. Dia datang ke kantor dengan motor lamanya. Aku tak bertanya terlalu jauh, tapi mungkin saja dia tak menggunakan mobil karena sedang tidak ingin. Aku dan Adnan berdiri di depan gedung kantor, menunggu Adnan datang menjemput. Semalam Mas Hanan telepon saya. Katanya ibunya nggak sadarkan diri selama 3 jam. Kondisinya memburuk dan Mas Hanan menangis. Semalam saya juga menyempatkan diri datang menjenguk ke rumah sakit. Memang keadaan ibunda Mas Hanan sudah terlihat berbeda. Seperti gak ada harapan untuk hidup lagi. Dan ternyata dugaan saya benar. Beliau wafat setelah lama berjuang. Tutur Raihan bercerita. Jeti, semalam kamu menjenguk ibunya Hanan. Tanyaku. Benar, saya dan Amira pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya Mas Hanan. Malah Mas Rahmat dan Mbak Mila pun sudah ada di sana sebelum saya. Jawab Raihan. Ya Tuhan, apakah hanya aku yang tidak menjenguk ibunya Hanan yang sakit itu? Ah, rasanya jahat sekali. Padahal aku adalah atasannya dan Hanan selalu bekerja dengan baik untukku.
Sebenarnya, bukan aku tak mau menjenguk, tetapi beberapa hari lalu Hanan pernah mengatakan bahwa kondisi ibunya membaik. Dia juga biasa saja tak sedih. Maka aku berpikir kalau ibunya akan segera sehat. Sehingga aku tak begitu mengkhawatirkan kondisi ibu Hanan tersebut. Tetapi ternyata, walaupun terlihat membaik, tak menjamin ibunya Hanan sehat kembali. Tuhan lebih menyayanginya. Aku jadi ingat Mami. Beliau juga seperti itu sebelum aja menjemputnya. Ah, sedih kalau ingat bagaimana Mami meninggalkan aku. Aku tak mau mengingat itu. Mobil kamu kemana? Kenapa selalu pakai motor? Tanyaku pada Raihan. Ada kok. Cuma memang saya lagi kangen pakai motor aja. Maklumlah itu motor pemberian bapak saya saat saya masih SMA. Beliau membelikan motor itu dengan hasil menabung dari berjualan. Motor itu dibelikan untuk saya, supaya saya bisa pulang pergi ke sekolah dengan mudah. Katanya sayang ongkos kalau naik kendaraan umum. Raihan Jeti bercerita tentang motornya, yang ternyata motor bersejarah. Saya juga punya motor dari pemberian Dedi dulu. Itu diberikan saat saya ulang tahun. Dulu suka saya pakai buat balapan liar sama teman-teman saking nakalnya. Tapi sekarang saya udah tua. Gak berani lagi begituan. Malu sama umur. Hehehe. Aku menimpali. Motor yang ada di garasi itu. Iya, itu motor bersejarah. Sama seperti motor yang kamu dapat dari bapak kamu itu. Saya gak pernah jual motornya. Karena memang motor itu kenangan dari Dedi. Sampai kapanpun akan tetap saya jaga sebagai simbol kasih sayang Dedi terhadap saya. Benar, saya juga gak akan pernah menjual motor saya itu. Meskipun hanya motor biasa, tapi perjuangan bapak membelinya lah yang membuat saya ingin tetap merawat motor itu dengan baik. Ternyata, aku dan Raihan memang memiliki banyak kesamaan ya, tanpa aku sadari. Pantas saja kami cocok jadi adik kakak. Adnan datang beberapa menit kemudian. Aku mengajak Raihan masuk mobil dan kami berangkat. Apa karangan bunganya sudah dipesankan? Tanyaku pada Adnan. Sudah, bos. Jawab Adnan. Syukurlah. Bos. Saya mau menyampaikan sesuatu. Adnan berkata dengan sedikit terputus-putus. Aku menoleh padanya yang tengah menyetir. Apa? Tanyaku. Begini, besok malam saya kan mau lamar calon istri saya. Apa bos dan nyonya mau ikut? Benarkah? Kamu ajak saya juga? Benar, karena bos dan nyonya sudah seperti keluarga. Jadi saya pikir kalau bos bisa ikut akan sangat berkesan buat saya. Insya Allah saya akan ikut, tapi kalau Larissa sepertinya nggak bisa. Karena baby Dawn masih bayi dan belum boleh dibawa kemana-mana. Tapi saya akan sampaikan itu pada istri saya. Siapa tahu dia masa mau ikut. Terima kasih, bos. Saya senang sekali gak ditolak sama bos sendiri. Adnan tersenyum senang. Masa saya nolak sih? Ajakan dari kamu itu sangat saya tunggu. Hehehe. Adnan tersenyum lagi. Oh iya, Mas Raihan, mau ikut juga? Adnan bertanya pada Raiha yang duduk di kursi belakang. Memangnya boleh? Tanya Raihan. Yang gak ngebolehin siapa? Mas, kita kan keluarga. Makanya saya ajak Mas Raihan juga. Siapa tahu mau ikut. Gak bisa janji sih, tapi insya Allah. Jawab Raihan. Ya, begitulah adikku. Tidak pernah menjanjikan apapun dan menggantinya dengan kata insya Allah. Karena katanya, jika sudah berjanji maka harus ditepati. Sedangkan umur manusia tidak pernah ada yang tahu. Entah apakah janji itu akan terlaksana atau tidak. Lokasi rumah duka cukup jauh. Kami harus menempuh perjalanan selama 40 menit lebih. Dikarenakan rumah duka adalah rumah Ibunda Hanan. Bukan rumah pribadi Hanan yang jaraknya tak terlalu jauh dari kantor. Setibanya kami di rumah duka, kami turun dari mobil. Suasana duka sangat kental terasa. Para pelayat memenuhi halaman rumah sederhana milik Ibunda Hanan. Isak tangis terdengar pilu dan bendera kuning berkibar. Aku berjalan lebih dulu memasuki halaman rumah Ibunda Hanan. Adnan dan Raihan mengikuti dari belakang. Assalamualaikum. Ucap kami bersamaan. Waalaikumsalam.
Jawab mereka serempak. Mereka berbalik dan menatap kami. Seseorang masuk ke dalam rumah. Tampaknya sanak keluarga Hanan yang akan memberitahu kedatangan kami. Aku dan kedua pria tampan di belakangku berdiri menunggu Hanan, tak berani masuk tanpa Hanan. Meskipun dalam suasana duka, orang-orang malah terus menatap kami, terutama padaku. Aku jadinya malu dan menundukkan kepala. Aku selalu heran saat bertemu dengan orang yang belum aku kenal. Mereka selalu menatapku seperti itu. Tak lama kemudian, Hanan keluar dengan wajahnya yang kacau dan mata sembab berair. Aku langsung memeluknya. Sabar ya. Kuat, ibu kamu orang baik. Insya Allah akan membawanya ke tempat yang baik juga. Saya turut berduka cita. Aku mengusap-usap punggung Hanan, menguatkan dirinya. Terima kasih, bos. Ucapnya, masih dengan tangis. Adnan dan Raihan juga mengucapkan belasungkawa kepadanya. Pria beranak dua itu terlihat sangat sedih. Hanan mengajak kami masuk ke dalam rumah. Kami mengikutinya dari belakang. Rumah ibunda Hanan juga dipenuhi dengan para pelayat. Kami permisi kepada mereka untuk ikut duduk. Aku duduk di samping jenazah yang ditutupi kain. Sejenak aku kembali mengingat Mami. Dulu, Mami saat meninggal dibaringkan di dalam peti mati. Beliau dipakaikan gaun dan riasan wajah bak pengantin. Sekilas wajah Mami terlintas, seolah yang ada di depanku ini adalah ibuku. Suara orang mengaji sangat syahdu. Raihan terlihat komat kamit. Matanya terpejam, dia pasti sedang mengaji juga. Adnan juga sama, dia komat kamit, tetapi matanya menatap lurus pada jenazah. Hanya aku saja yang tak bisa membaca apapun, karena aku memang tidak menghafal Al-Quran. Aku hanya hafal beberapa surat pendek saja. Tapi apakah itu akan berpengaruh bagi jenazah? Karena tak bisa membaca yang lain, jadi aku membaca surat pendek yang aku hafal tanpa suara. Semoga saja akan memberikan pengaruh. Setelah cukup lama kami berada di sana, jenazah ibunda Hanan akan dimakamkan. Karena sudah dimandikan dan dikafani. Aku dan kedua anak buahku ikut ke pemakaman. Rasanya aku ingin mengantar kepergian ibunda Hanan ke tempat istirahat terakhirnya. Anggap saja sebagai tanda hormatku keadaan seorang ibu. Saat pemakaman berlangsung, ponselku berdering. Larissa menelepon. Apa sayang? Tanyaku. Kamu di mana? Dia balik bertanya. Aku lagi ada di pemakaman. Ibunya Hanan meninggal. Jadi aku sempatkan untuk melayat. Jawabku. Innalillahi. Apa Mas Adnan ada di sana juga? Ada? Sama Ray juga. Pantesan aja gak ada. Tadinya aku mau suruh dia buat beliin susu. Susu ibu menyusui punyaku habis. Oh, nanti aku yang beliin ya. Nanti aku bakal mampir di supermarket sebelum pulang ke rumah. Iya sayang. Makasih. Oh iya. Jangan lupa beli popok yang ukuran X ya. Ukuran itu paling kecil buat bayi seumuran baby Darren. Siap. Ada lagi? Nggak ada. Hani. Makasih cintaku. Muah. Sama-sama sayangku. Love you. Aku menutup teleponnya dan kembali fokus pada pemakaman. Usai pemakaman, aku berpamitan pada Hanan untuk pulang. Aku juga memberikan sedikit uang untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu, kami pergi. Masih banyak kesibukan yang harus kami kerjakan hari ini. Sepulang dari rumah duka, Raihan meminta izin untuk pulang ke rumahnya, karena Amira menelepon. Katanya orang tua Amira datang berkunjung. Aku mengizinkan Raihan untuk pulang dan mengantarnya dengan mobil, sementara motornya masih terparkir di halaman kantor. Setelah mengantar Raihan, aku pergi ke supermarket untuk membeli susu khusus ibu menyusui dan popok bayi. Larissa memang mengkonsumsi susu khusus untuk menyusui, karena produksi ASI-nya belum terlalu banyak. Aku masuk ke supermarket, mencari susu yang biasa Larissa konsumsi untuk meningkatkan produksi ASI-nya. Aku mengambil 2 dus sekaligus, supaya tak perlu bolak-balik membelinya untuk waktu yang dekat. Aku juga mencari popok bayi ukuran X yang diminta Larissa. Entah mungkin itu ukurannya sangat kecil atau apa. Aku juga tak tahu. Aku mengambil 2 pak popok ukuran tersebut. Mudah-mudahan saja aku tidak salah beli. Setelahnya, aku pergi ke kasir untuk membayar dan keluar dari supermarket.
Adnan membantu membawa barang belanjaanku. Kami melanjutkan perjalanan. Mau ke kantor lagi? Tanya Adnan. Langsung pulang aja. Saya mau main sama Darren. Jawabku. Baik. Andaikan saja Darren sudah besar. Kira-kira usia di mana dia sudah cukup mengenali rupa ayah ibunya dan dapat bermain atau mengoceh. Itu pasti akan lebih menyenangkan bisa bermain dengannya. Sayangnya, Darren masih terlalu kecil untuk diajak bermain. Aku hanya bisa bermain sendiri memainkan tangan dan wajahnya. Tapi, aku sudah sangat bahagia bisa bermain dengannya. Walaupun yang bisa dia lakukan hanya sebatas bersuara kecil dan menggenggam jariku. Aku bahagia dengan status baruku sebagai seorang ayah. Peran baru juga aku lakukan untuk dapat menjadi seperti Larissa. Benar kata orang, anak